Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Terendam banjir setinggi 2 meter, Jalan Nasional Lintas Selatan yang menghubungkan Kabupaten Cilacap dan Pangandaran terputus. Tragis, selama 4 tahun seorang ayah di kota Semarang tega mencabuli putri tirinya sejak korban duduk di bangku SD hingga bangku SMP. Dari Pantai Sodong, Kabupaten Cilacap, kami akan sajikan kisah inspiratif. Seorang perangkat desa Karangbenda menyisihkan gajinya untuk menangkar penyu lekang yang tergolong langka dan terancam punah. Limbah tali plastik umumnya hanya dibuang, namun di tangan kreatif warga di Klaten, limbah tali plastik disulap menjadi kerajinan anyaman keranjang dengan nilai ekonomis yang tinggi. Di rumah Anang Prayitno, warga desa Brotrucuk, Kabupaten Klaten ini, anyaman berbahan plastik diproduksi setiap harinya. Memanfaatkan limbah plastik, Anang bersama warga desa membuat beragam kerajinan yang bernilai ekonomis. Seperti membuat kerajinan plastik untuk kendaraan roda 2. Sebenarnya Anang sudah lama membuat kerajinan anyaman. Namun sejak 2015 ia mengganti bahan bakunya tak lagi memakai bambu tetapi plastik dari sisa produksi pabrik tekstil. Kita pernah produksi menggunakan bambu tapi dari proses pengerjaan dan hasilnya kurang maksimal, jadi akhirnya ada bahan seperti ini. Kita mencoba dengan bahan yang baru, dengan bahan limbah plastik ini, akhirnya ya alhamdulillah sampai sekarang berjalan lancar. Kreativitas memanfaatkan limbah plastik menjadi produk anyaman ini mendorong kepala desa setempat untuk mengajak warga desa menjadi pengrajin kerajinan plastik dibandingkan bambu. Kini ada 143 perajin daur ulang limbah plastik di wilayahnya. Awalnya pakai bambu karena keterbatasan bambu kan harganya naik, terus mencarinya susah. Akhirnya ide kreatif, ada limbah dari pabrik kapas ini, untuk ikat kapas ini untuk menggantikan dari bambu tersebut. Lalu udah ada lama-lama kerajinannya, tapi beralih ke itu sekitar 3-4 tahun ini. Limbah plastik disulap menjadi barang kerajinan mulai dari keranjang, tempat sampah, vas bunga, dan keranjang angkut. Proses dimulai dengan membuat rangka lalu dianyam sesuai pesanan. Dalam sehari Anang bisa memproduksi 3 set keranjang dengan harga jual Rp190.000 per item. Kini kerajinan anyam plastik asal Desa Bro telah dijual hingga Tuban, Cepu, Ngawi, dan Banjarmasin. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Tak ingin penyu lekang menjadi kenangan, mendorong Jumawan mendirikan penangkaran dengan modal sendiri. Asa yang tak pernah padam itu kini terbayar karena penangkaran penyu yang ia rintis kini menjadi tempat edukasi di Pantai Sodong, Kabupaten Cilacap. Lihatlah penyu ini yang berusaha untuk bebas ke lautan. Ia tak akan sampai tanpa uluran tangan seorang pelestari penyu di Pantai Sodong, Desa Karangbenda, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap. Setiap hari usai bekerja, Jumawan menyempatkan diri untuk merawat penyu dan tukik. Di Desa Karangtengah memang menjadi habitat untuk penyu jenis lekang. Di waktu tertentu Jumawan menyusuri Pantai Sodong hingga Pantai Jetis. Ia mencari tukik untuk dirawat lalu dilepas liarkan. Cilacap sebagai rumah bagi penyu untuk bertelur sudah mulai kritis sekali, sudah mulai langka sekali penyu mendarat untuk bertelur. Sedangkan pantai kita terkenal dengan sebutan pantai telur penyu, tetapi tidak ada penyunya. Yang saat ini sedang kita lakukan upaya penyelamatan, penyedaran pengetahuan kepada masyarakat terkait perlindungan terhadap aktivitas penyu yang mendarat untuk bertelur. Jumawan mengerahkan waktu, tenaga, dan harta untuk membangun konservasi penyu. Bahkan separuh gaji sebagai perangkat desa ia sisihkan untuk membiayai penangkaran ini.
seperti pakan penyu yang bisa mencapai 50 hingga 75 ribu sehari. Meski berat, asa menjaga satwa langka ini tak redup. Apalagi saat pandemi lalu, biaya penangkaran semakin terasa berat, namun tak meredupkan asanya untuk merawat tukik dan penyu. Semangat Jumawan membuat Pertamina Patra Niaga Jawa Tengah ikut tergerak membantunya pada 2021. Dengan membangun penangkaran secara permanen, bisa meningkatkan populasi penyu di daerah setempat. Edukasi ke masyarakat terkait dengan pentingnya mengkonservasi penyu, karena penyu ini kan juga merupakan satwa, merupakan fauna yang perlu dilestarikan oleh kita. Setelah penangkaran ini layak, banyak warga yang datang untuk belajar tentang penyu lekang. Bahkan jika beruntung mereka bisa ikut melepas liarkan tukik. Kehadiran konservasi penyu sejak 2019 menjadi media edukasi terutama untuk anak-anak. Pengetahuan baru terutama apalagi untuk anak-anak kecil ini. Gitu sih. Untuk kedepannya biar anak-anak kecil ini juga tahu bagaimana melestarikan hewan-hewan langka. Ini kan termasuk langka juga ini untuk hewan penyu ini. Di usia 30 tahun, Jumawan tak lelah untuk mengedukasi warga tentang pentingnya menjaga habitat penyu. Semakin banyak yang tergerak, semakin besar pula potensi untuk menjaga habitat dan populasi penyu. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Cilacap. Ya, bagi sebagian orang, tikus mungkin menjadi salah satu hewan yang menggelikan. Namun tidak demikian bagi pria asal Purwosari, Kota Solo. Hewan mamalia itu justru menjadi komoditas untuk mendulang pundi-pundi uang. Kotak-kotak ini tersusun rapi, tapi siapa sangka isinya adalah tikus. Ya, inilah yang dilakukan Febrianto Budi Utomo, warga Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota Solo. Ia memanfaatkan hewan pengerat ini untuk dibudidayakan. Hewan yang dianggap menjijikan justru menjadi andalan untuk menambah penghasilan. Berawal dari keisengan salah satu teman sepermainannya yang lebih dulu mencoba budidaya tikus, Febri bersama rekan-rekannya memutuskan untuk serius mengembangkan bidang usaha ini. Ternyata usahanya membuahkan hasil. Peminat tikus miliknya bukan hanya dari kalangan pecinta hewan, namun sampai ke kalangan akademisi untuk penelitian. Pria yang dulunya berprofesi sebagai juru parkir itu sempat merasa geli dengan tikus yang ia budidayakan. Namun seiring berjalannya waktu, dirinya mulai terbiasa dengan tikus-tikus peliharaannya. Ternak tikus putih ini, Mas, itu karena keisengan teman saya yang mulai ternak sedikit sampai bisa mensuplai pasar burung Depok. Awalnya saya takut, tapi setelah tahu hasilnya itu ya alhamdulillah saya berani mencoba untuk pegang. Usaha yang ditekuni selama 3 tahun belakangan membudidayakan 3 jenis spesies tikus, seperti spesies mencit, tikus rat, dan African soft fur atau ASF. Ketiga jenis spesies ini dipilih lantaran masih terbilang jarang dibudidayakan di Kota Solo. Pengembang biakan tikus terbilang sederhana, hanya membutuhkan wadah, serbuk gergaji, serta pakan berupa pur. Kini pria yang disapa Febri itu memiliki 500 ekor tikus indukan jenis mencit, 60 ekor jenis rat, dan 28 ekor jenis ASF. Untuk harga tikus sangat bervariasi, mulai dari Rp2.500 hingga Rp70.000 per ekor, tergantung ukuran dan jenisnya. Menggunakan pemasaran secara daring, dalam sebulan Febri mampu meraup untung hingga jutaan rupiah. Heri Prasetyo melaporkan dari Kota Solo. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Bersama rekan yang bertugas, saya Freddy Cahya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.